Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami semua. Yang alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam Google Meet pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Dede Juniardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis serta rekan-rekan saya semua yang telah hadir pada Google Meet hari ini. Kami di sini akan mempresentasikan dan memaparkan proposal studi kelayakan bisnis kami mengenai Florist Cafe. Oke, next. Untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan membacakan aspek umum terlebih dahulu. Yang pertama ada dasar gagasan usaha, di mana dasar gagasan usaha Florist Cafe ini lahir dari tren gaya hidup masyarakat modern yang semakin peduli terhadap kualitas rasa, kesehatan, dan estetika pengalaman menikmati kopi serta pastry. Dan konsep utama kafe ini ialah menghadirkan kopi dan pastry dengan varian produk rendah gula yang lezat, yang tetap lezat dan menarik bagi semua kalangan. Terutama yaitu sirup maple-nya yang digunakan sebagai pengganti gula, rafinasi, dan solusi pilihan bagi konsumen yang menginginkan konsumsi rendah gula yang selaras dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga pola makan seimbang dan hidup sehat. Selanjutnya ada prospek pasar. Prospek pasar Florist Cafe sangat menjanjikan seiring meningkatnya tren gaya hidup sehat pada coffee shop dan pastry di Indonesia. Data Research and Markets 2024 menunjukkan industri kopi nasional tumbuh rata-rata 8,2% per tahun hingga 2030. Sementara survei Niels Melky 2023, lebih dari 60% konsumen mengincar produk rendah gula, serta konsep coffee shop dan pastry rendah gula ini dengan sirup maple menjawab kebutuhan pasar dengan target pasar pada kalangan remaja dan dewasa muda dengan rentang usia 17-45 tahun yang peduli kesehatan, namun tetap ingin menikmati cita rasa modern. Yang selanjutnya ada manfaat ekonomi, di mana usaha Florist Cafe ini menciptakan lapangan kerja baru untuk posisi barista, baker, kasir, dan waiters, serta membuka peluang kemitraan bagi supplier bahan baku lokal. Dari sisi ekonomi daerah, manfaat ekonominya ialah untuk menggerakkan roda perekonomian lokal melalui penggunaan produk dan tenaga kerja setempat, serta meningkatkan aktivitas sektor pendukung seperti logistik, desain interior, furniture, mebel, dan pemasok kemasan. Dan yang selanjutnya ada manfaat sosial, di mana Florist Cafe juga memberikan manfaat sosial dengan menjadi ruang interaksi dan komunitas positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui konsep kopi dan pastry rendah gula, serta penggunaan sirup maple, Florist Cafe turut menumbuhkan kesadaran akan pola hidup sehat di kalangan konsumen. Selain itu, usaha ini juga memberdayakan tenaga kerja lokal dan menggandengkan pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan baku, sehingga menciptakan ekosistem sosial yang saling mendukung dan berkelanjutan. Di mana di sini ada daftar riwayat hidup pengelola. Oke, next. Di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama ada gambaran umum pasarnya, jenis produk yang dipasarkan yaitu coffee and pastry. Wilayah pemasaran mencakup daerah Kabupaten Kuningan, misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, dan seterusnya. Di sini ada permintaan. Yang pertama jumlah permintaan terhadap produk. Sasaran pembeli atau konsumennya usia muda antara 15-34 tahun. Jumlah konsumennya 4.608 orang.
Jumlah kebutuhan per bulannya 18.432 unit. Total keseluruhan per tahunnya 221.184 unit. Di sini ada proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang. Tahun proyeksi permintaan dalam unitnya, tahun pertama tahun 2026 yaitu 221.184, tahun 2027 236.667, tahun 2028 253.234, tahun 2029 270.960, tahun 2030 289.927 unit. Di sini ada penawaran atau pesaing, itu jumlah produksi jenis di pasarnya. Yang pertama ada Clave Cake dan Coffee Factor. Kapasitas produksi per tahunnya itu 30.000. Ada Otaku Coffee and Roastery Ciporang yaitu 40.000, Good House 15.000, Minara 27.000, Jeniko 45.000, dan total penawaran per tahunnya ada 157.000. Yang selanjutnya ada proyeksi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatang. Tahun 2026 proyeksi penawaran dalam unitnya 157.000, 2027 167, 990, 2028 179.749, 2029 192.332, 2030 205.795. Di sini ada rencana penjualan dan pangsa pasar di tahun pertama 2026, permintaannya 221.184, serta penawarannya ada di 157.000, dan peluang pasarnya ada 64.184, rencana penjualannya 25.000, dan pangsa pasarnya 38,95%. Tahun kedua di 2027 ada 236.667, serta penawarannya 167.990, peluang pasarnya 68.677, rencana penjualannya ada 27.000, serta pangsa pasarnya 39,31%. Di 2028 ada 253.234, serta penawarannya 179.749, serta peluang pasarnya ada 73.484, rencana penjualannya 29.160, di pangsa pasarnya ada 39,68%. Pada tahun 2029 di sini ada 270.960, terus penawarnya 192.332, peluang pasarnya 78,628, serta rencana penjualannya 31.493, dan pangsa pasarnya 40,05%. Untuk tahun 2030 permintaannya ada di 289.927, penawarannya 205.795, peluang pasarnya 84.132, rencana penjualannya 34,12, pangsa pasarnya ada 40,43%. Di sini ada strategi pemasaran pesaing, di mana yang pertama ada uraikan strategi pemasaran yang dilakukan pesaingnya meliputi yang pertama produk itu tetap mengenai mutu, ukuran, kemasan, dan lain-lain. Mutunya seperti kopi premium dan pastry buatan, ukurannya medium, large, serta variasi ukuran pastry. Kemasannya desain modern dengan logo yang kolaborasi seperti limited edition coffee. Yang kedua ada harga satuan, syarat pembayaran, potongan lain-lain. Di sini harga satuannya ada
15.000 sampai 30.000 itu untuk coffee dan pastry ya. Terus syarat pembayarannya debit bisa atau kredit dan e-wallet bisa OVO, GoPay dan sebagainya. Terus potongan atau diskonnya bisa diskon 10% untuk pelanggan pembelian kopi reguler. Terus di sini ada jalur penjualan dengan menjual produk melalui outlet utama, dine in bisa dine in dan take away. Nah, layanan pesan antar melalui GoFood, GrabFood, serta ShopeeFood, serta menawarkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk pemesanan langsung via DM. Yang selanjutnya ada promosi, di mana penawaran spesial ini untuk menarik perhatian pelanggan. Program promosi yang dijalankan yaitu buy 1 get 1 ya, buy one get one, untuk setiap pembelian dengan total minimalnya itu 100.000, serta program diskon 5% bagi pelanggan dengan pembelian minimal 50.000. Yang selanjutnya, di sini ada analisis pesaing. Yang pertama yaitu harga di kita yaitu 30.000. Terus di perusahaan lain, Cafe Cake and Coffee Factory, yaitu harga kopinya mulai dari 25 sampai 45.000 dan pastry-nya 15.000 sampai 30.000. Otaku Coffee and Roastery Ciporang, harga kopinya mulai dari 27.000 sampai 40.000 dan pastry-nya itu 17.000 sampai 35.000. Diskon di kita itu 5%, sedangkan perusahaan Cafe Cake and Coffee Factory itu tersedia promo beli 2 gratis 1 untuk pastry tertentu serta diskonnya 10% untuk pelanggan member atau pembelian di jam sepi. Sedangkan Otaku Coffee and Roastery Ciporang tersedia pembelian bundling mendapatkan gratis 1 untuk pastry tertentu serta diskonnya 10% untuk pelanggan member atau pembelian di jam sepi. Merek di kita yaitu Floris Cafe, dan bentuk pembayarannya minimal pembelian di atas 50.000, dan Cafe Cake and Coffee Factory menerima pembayaran tunai kartu, debit, kredit, dan e-wallet. Tolong ke bawah, Indi. Oke. Cafe Cake yaitu menerima pembayaran tunai kredit, kartu debit juga, e-wallet juga seperti OVO, GoPay, Dana, serta Otaku menerima pembayaran tunai kartu debit atau kredit dan e-wallet juga sama. Yang selanjutnya di sini ada promosi, kemasan, kualitas produk, yaitu ada dari yang kitanya sendiri, terus Cafe, Otaku, terus higienisnya, pelayanan purna jualnya, lokasi usaha, kemudahan bahan baku, terus pemasok, lokasi usaha, serta lain-lain. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepadanya saya silahkan. Selanjutnya adalah aspek produksi. Yang pertama, ciri-ciri produk itu yang pastry menggunakan mentega murni, tepung protein tinggi, dan isian pastry yang berkualitas dengan menggunakan coklat Belgia, almond, dan keju. Tekstur dan cita rasa yang lembut di dalam dan renyah di luar. Kegunaan utamanya yaitu produk dari Produk Cafe tidak hanya berfungsi sebagai makanan dan minuman sehari-hari, tapi juga sebagai pengalaman gaya hidup modern untuk tempat pelanggan menikmati rasa, suasana, momen kebersamaan dengan kombinasi produk seperti pastry, kopi, non-kopi yang seimbang. Nah, produk cafe yang memenuhi kebutuhan pasar perkotaan akan memberikan kenyamanan, kepraktisan, dan estetika dalam satu tempat. Untuk proses produksinya, yang pertama itu ada input, itu biji kopi, terus ada giling, penyeduhan, penyajian, outputnya kan menjadi minuman-minuman kopi. Sedangkan pastry sendiri sama seperti nge-mixer, mixing, rounding, proofing, segala dan oven, lalu outputnya akan menjadi pastry. Untuk kapasitas produksinya pada tahun 2026 25.000, 2027 27.000, 2028 29.160,
2029 31 493 dan 2030 itu 34.012. Nah, untuk tempatnya sendiri kita itu sewa bangunan yaitu sebesar 15 juta per tahun. Kemudian utilitas dan sarananya kita ada pemasangan listrik dengan harga 5.400.000, pemasangan air atau pump 4.500.000, total 9.900.000. Kemudian ada mesin dan peralatan. Ada mesin kopi 13 juta, mixer 122.760, open 344.755, terus ada tab ini untuk di kasir itu sebesar 2 juta, terus paket sistem kasir, aplikasi 500.000, laci kas 272.712, terus ada kopi grinder 555.000, mesin air panas itu ada 489.000, kulkas freezer 4.300.000, peralatan minum sebanyak 736.000, terus ada gelas kaca bambu itu ada 30 piece 180.000, piring pastry-nya ada di 22 inch 30 pieces 660.000, ada set meja kursi dan kafe 2 untuk 2 orang itu ada 6 set, totalnya 4.554.000, meja set kursi kafe untuk 2 sampai 4 orangnya itu ada di 6 piece sebesar totalnya 4.800.000, set meja dan kursi kafe untuk 4 sampai 6 orangnya ada di 8 piece sebesar 10.400.000, ada AC 10 juta 4 piece, terus kompor gas 1 348.000, kotak tisunya ada 10 100.000, nampannya 15 piece 599.250, capitan itu ada 5 piece jadi 100.000. Kemudian tatakan gelasnya ada mahoni 20 piece jadi totalnya 278.000, kompor gas dari LPG ada 2 piece 384.000, kondimen sedotannya ada di 1 piece ada 64.000, etalase pastry-nya ada di 1 piece yaitu 14 juta, galonnya ada 3 piece 114.000, terus apron itu ada 5 190.000, set sendok dan garpunya ada di 3 lusin 87.300, terus tong sampah itu ada di 2 piece 129.000, loyang ada di 10 piece 350.000, dan kipas angin tornadonya ada di 1 piece sebesar 1 juta. Jadi totalnya adalah 70 juta 657. Terus ada kendaraan. Yang pertama itu roda 2 kita menggunakan merek Fit sebesar 7.500.000 dan kendaraan roda 4-nya itu dari Suzuki Carry sebesar 221 juta. Jadi total untuk kendaraan itu 228.500.000. Nah, untuk bahan-bahan baku dan bahan pembantu itu yang pertama kita tentu menggunakan kopi sebesar 324 kilo, totalnya itu jadi 25.920, sirup maple-nya 120 kilo atau liter 5.400.000, susu full cream milk-nya itu 1.200 piece atau liter itu 21 juta, terus ada gula itu 240 kilo 4.080.000, ada matcha 4 pak atau per 500 gram itu di 3 juta, terus coklat dark itu ada 12 kilo sebesar 840.000, terus ada es batu untuk perharinya jadi di total setahun 700 kantong 7 juta, terigunya ada 12 waring jadi di situ totalnya 2.604, terus raginya ada di 4 atau
4 piece itu 200.000, telurnya ada di 75 kilo jadi 2.100.000, susu bubuknya 18 kilo 504.000, terus ada mentega juga 45 kardus per tahun yaitu 855.000, whipped creamnya ada di 365 liter sebesar 20.075.000, untuk packagingnya itu ada tray ada di 25 pak 600.000, cup take away-nya ada 200 pak per tahun 3 juta, tisu 59 pak yaitu 590, kemudian ada isi ulang galon untuk penunjang ada di 4.000 per 70 per sekali isi, jadi totalnya 750 per tahun tuh 3 juta. Terus ada mixed berry ini untuk topping pastry 118 piece jadi 118 kilo jadi totalnya 3.540.000, terus ada sedotan 365 pak totalnya 2.263.000, dan ada maizena 25 kilo itu per tahun 375.000, nah garamnya itu 24 bungkus harganya 72.000, terus ada plastik kresek kecil untuk take away itu 20 pak 20 ikat itu sekitar 200.000, terus take away itu ada 24 itu 192.000, terus ada coklat bubuknya untuk minuman itu ada di 10 kilo sebesar 600.000, susu kental manis 20 liter ada di 500.000, perisa minuman berbagai rasa seperti red velvet, terus ada taro dan lain sebagainya itu kita beli 24 pak sebesar 480.000, terus ada baking papernya juga ada 10 pak 600.000, dan cup dine-in-nya ada di 24 pak lebih sekitar 480.000. Jadi totalnya adalah 110.070.000. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Yang pertama itu yang sistem harian itu ada barista, kasir, dan baking. Barista 75.000, kasir 70.000, dan baking 75.000. Nah, untuk totalnya per 265 hari kerja itu dalam setahun, yang pertama barista ada di 99 juta 375.000, kasir di 37 juta 100, terus ada baking itu 59.625.000, jadi totalnya untuk sistem harian dan tenaga kerja itu 196.100. Selanjutnya ada biaya untuk menunjang kegiatan produksi. Yang pertama itu pemeliharaan mesin 2.200.000, suku cadang dan bahan bakar seperti oli atau bensin dan lain sebagainya 6.040.000, listrik, air dan lain-lain itu 9 juta, dan pemeliharaan bangunan itu 2.400.000. Jadi total untuk penunjang 19.640.000. Kemudian untuk kualitas limbah dan cara pembuangannya itu limbah padat yang berasal dari sisa bahan makanan seperti tepung, mentega, adonan, kulit telur, ampas kopi, sisa kue, bungkus bahan baku yang mudah membusuk, atau limbah cair yang berasal dari air cucian, peralatan dapur, bekas pembersih lantai, mesin kopi yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air di lingkungan karena zat kimia yang dapat mengaruhi ekosistem air, serta limbah gas yang bersumber dari oven, kompor gas, mesin ekspres yang mengandung CO2, dan terdapat partikel asap dari proses pemanggangan yang dapat berbahaya jika ventilasi dapur buruk. Nah, cara pembuangan limbahnya dengan cara memilah limbah organik dan non-organik, limbah organiknya dijadikan kompos dan non-organiknya dibuang ke TPS. Cara pembuangan limbah cairnya dengan menggunakan grass trap atau penangkap lemak. Jadi sebelum air limbah masuk ke saluran umum, pengendapan limbah dialirkan dulu ke bak pengendapan untuk memisahkan partikel padat dan pembuangannya setelah melalui grass trap dan pengendapan. Nah, air limbah baru boleh dialirkan ke saluran kota
Kemudian limbah gas menggunakan exhaust fan dan filter karbon aktif untuk mengurangi bau dan asap dapur. Perawatan berkalanya memastikan peralatan pemanas atau oven dibersihkan secara rutin agar pembakaran tetap efisien dan emisi berkurang. Untuk biaya pengendalian limbahnya sendiri per tahun itu sebesar 60.000. Nah, prosedur IPAL atau pengumpulan limbah cair menuju bak penampung equalization tank, penyaringan awal, menyaring padatan kasar seperti sisa tepung, potongan kue, atau ampas kopi yang dan alat yang digunakan saringan kawat atau stainless mesh filter dengan tujuan si padatannya tidak masuk ke tahap selanjutnya dan juga tidak menyumbat pipa. Pemisahan lemak dan minyak atau menangkap lemak minyak dan sisa krim atau dari dapur dan mesin kopi. Terus dengan cara air limbah mengalir perlahan sehingga lemak itu mengapung di permukaan dan menjadi padatan, mengendap di bawah, serta pemeliharaan harus dibersihkan 1-2 kali per minggu agar tidak mampet. Pengendapan awal itu fungsinya untuk mengendapkan partikel halus yang tidak tertangkap saringan. Proses air dibiarkan mengendap selama beberapa jam agar lumpur dan sisa organik turun ke dasar dan hasil endapan lumpur dikumpulkan dan dikeringkan. Sedangkan air lanjut ke tahap berikutnya. Pengolahan biologis untuk mengurangi zat organik terlarut dengan metode umum biofilter aerob, anaerob, dan aerob mengombinasikan bak tanpa oksigen dan bak dengan aerasi udara, serta mikroorganisme akan mengurai bahan organik menjadi air dan gas CO2 dalam proses waktu 24 jam sampai 40 jam, gantung volume limbah dan banyaknya limbah yang akan dikelola. Terus fungsinya membersihkan air dan sisa partikel dan meningkatkan kadar organisasi dengan media filterasi pasir, kerikil, dan karbon aktif serta aerasi dengan menambahkan udara segar, lebih jernih, dan tidak berbau. Yang terakhir itu disinfeksi atau disinfection unit, mempunyai unit air jernih hasil klarifikasi, diberi klorin atau sinar UV untuk membunuh bakteri patogen, dan setelah tahap ini air sudah memenuhi buku mutu lingkungan yang aman untuk dibuang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah aspek organisasi dan SDM. Di sini nama perusahaannya itu Floris Cafe dengan kepemilikan Sigit Wiranto. Lalu alamatnya itu ada di Jalan Siliwangi dengan bentuk badan hukum itu PT. Tahun berdirinya itu tahun 2025. Berikut badan atau struktur organisasinya. Lalu di sini ada uraian jabatan yang dirincikan oleh jabatan owner, manager, supervisor, marketing, waiters, head barista, dan kitchen staff. Dengan gaji per tahunnya itu totalannya untuk jumlah karyawan 11 itu 324 juta. Lalu untuk perizinan itu ada di akte pendirian dengan biaya 2.500.000. Selanjutnya itu kegiatan peroperasional dan jadwal pelaksanaannya dengan rincian jenis kegiatannya itu survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin peralatan, instalasi listrik air telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produk, dan operasionalnya dengan biaya praoperasi 22 juta. Lalu untuk inventaris kantor itu dengan rincian meja kerja, kursi kerja, komputer, berangkas, CCTV, printer, notice board, lemari arsip, telepon kantor, locker, router wifi, AC yang 1 PK dengan total biaya inventaris kantor itu sebesar 25.550.000. Lalu untuk perlengkapan kantor itu yang terdiri dari alat-alat tulis, buku, faktur, ordner, kop surat, amplop, dan lain-lain itu dengan total 500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, untuk biaya proyeknya itu terdiri dari investasi harga tetap yang terdiri dari mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain, yaitu dengan total harga tetapnya yaitu sebesar 324.707.777 dengan modal sendiri yaitu 57.610.000. Lalu untuk kreditnya itu sebesar 267.097.777. Lalu ada investasi operasi yang terdiri dari survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, instalasi listrik, air, dan telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produksi, dan operasional, yaitu dengan total 22 juta dan modal sendirinya yaitu 4.400.000 dan kreditnya itu 17.600.000. Sehingga total investasi dari harga tetap dan praoperasinya yaitu 346.707.777 dan modal sendirinya yaitu 62.10.000 dan kreditnya yaitu 284.697.777. Lalu ada modal kerja yang terdiri dari biaya produksi, biaya pokok produksi yaitu bahan baku dan pembantu, upah tenaga produksi, biaya umum pabrik, dengan total biaya pokok produksi yaitu 325.810.000. Lalu ada biaya usaha dengan total 329.600.000 sehingga total biaya operasi selama per 5 bulan yaitu 655.410.000. Modal kerja yaitu untuk persentase biaya produksinya yaitu 100% sebesar 477.789.777. Di modal sendirinya yaitu 40% sebesar 193.092.000. Di kreditnya yaitu 60% sebesar 284.697.777. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proyek laba rugi dalam rupiah. Yang pertama itu ada penjualan tahun pertama sebesar 750 juta, tahun keduanya 825 juta, tahun ketiganya 907.500, tahun keempatnya 998.250, dan tahun kelimanya ada 1.098.075.000. Selanjutnya ada biaya pokok produksi terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu, upah tenaga kerja, dan biaya umum pabrik. Untuk total biaya pokok produksinya di tahun pertama ada 325.810.000, tahun keduanya 358.391.000, tahun ketiganya di 394.230.100 rupiah, tahun keempatnya 433.653.110 rupiah, dan yang tahun kelimanya 477.18.421 rupiah. Untuk laba kotornya di tahun pertama itu 424.190, tahun keduanya 466.609.000 rupiah, tahun ketiga 513.269.900, tahun keempatnya 564.596.890 rupiah, tahun kelimanya 621.056.579 rupiah. Selanjutnya ada biaya usaha terdiri dari gaji pemimpin, gaji manajer, gaji staf, gaji administrasi dan keuangan, OB, supir, biaya pemasaran, suplai kantor, biaya sewa, dan lain-lainnya. Totalnya untuk tahun pertama itu ada 329.600.000 rupiah, tahun keduanya 329.600 rupiah, tahun ketiganya 329.600 rupiah, sampai tahun kelima itu sama.
Selanjutnya ada total biaya usahanya untuk tahun pertama sampai tahun kelima itu sama di Rp336.618.966. Untuk yang F laba usaha di tahun pertama itu ada Rp87.571.34. Tahun keduanya Rp199.990.34. Tahun ketiganya Rp176.650.934. Tahun keempatnya Rp227.977.924. Tahun kelimanya Rp284.613.613. Dan bunga itu di tahun pertama Rp43.785.517. Tahun keduanya Rp29.892.758. Tahun ketiganya Rp10.946.379. Tahun keempat Rp500.573.190. Tahun kelimanya Rp2.736.595. Untuk laba sebelum pajaknya di angka Rp43.785.517. Di tahun keduanya ada 100.977.275 rupiah. Tahun ketiga Rp165.704.555. Tahun keempat Rp222.504.734. Dan tahun kelimanya Rp291.701.018. Pajak tahun pertama di 4.303. Tahun pertama untuk pajak itu Rp4.378.552. Tahun keduanya Rp19.929.183. Tahun ketiga Rp37.211.366. Tahun keempat Rp54.420. Dan tahun yang kelima itu Rp72.10.305. Untuk labanya itu di tahun pertama Rp39.406.965. Tahun keduanya Rp88.168.903. Tahun ketiga Rp128.491.188. Tahun keempat Rp168.253.314. Tahun kelimanya Rp209.690.713. Untuk BEP tahun pertama itu 79%, tahun keduanya 75%, tahun ketiganya 66%, tahun keempat 60%, tahun kelima 54%. Selanjutnya ada bahan penyusutan, terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain. Itu jumlahnya Rp324.707.777. Untuk per bulannya di angka Rp6.835.633. Selanjutnya ada amortisasi. Ada inventaris praoperasi dengan nilai Rp22 juta. Per bulannya Rp183.333. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya proyeksi arus kas. Arus kas masuk ada penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, dan saldo kas awal. Total kas masuk di tahun ke-0 Rp477.789.777 rupiah.
Di tahun pertama, tahun ke-1 881.082.000. Di tahun kedua 919.351.976 rupiah. Tahun ketiga 1.883.079 rupiah. Di tahun keempat 1.156.989.278 rupiah. Di tahun kelima 1.348.930.603 rupiah. Selanjutnya arus kas keluar. Ada biaya investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha bunga, dan pajak. Total kas keluar di tahun ke-0 346.707.777 rupiah. Di tahun ke-1 703.574.069 rupiah. Di tahun kedua 729.812.941 rupiah. Di tahun ketiga 771.987.846 rupiah. Di tahun keempat 822.977.720 rupiah. Di tahun kelima 881.365.321 rupiah. Selanjutnya kas neto di tahun ke-0 100.031.082 rupiah. Di tahun ke-1 177.507.931 rupiah. Di tahun kedua 189.539.035 rupiah. Di tahun ketiga 244.899.234 rupiah. Di tahun keempat 334.011.558 rupiah. Di tahun kelima 460.569.228 rupiah. Kewajiban bank ada angsuran kredit investasi dan angsuran modal kerja. Total kewajiban bank di tahun ke-0 0, di tahun kedua 83.155.955 rupiah, dan sama sampai tahun ke-5. Saldo kas akhir di tahun ke-0 131.082.000 rupiah. Di tahun ke-1 94.351.976 rupiah. Tahun kedua 106.383.079 rupiah. Tahun ketiga 158.739.278 rupiah. Tahun keempat 250.855.603 rupiah. Tahun kelima 384.409.326 rupiah. Next. Selanjutnya itu ada kas masuk.
ada penjualan tunai dan penjualan piutang. Total kas masuk di tahun pertama 750 juta, tahun kedua 825 juta, tahun ketiga 907 juta 500, tahun keempat 998 juta 250 ribu rupiah, dan tahun kelima 1 miliar 98 juta 75 ribu rupiah. Selanjutnya ada kas keluar. Total kas keluar di tahun ke-0 346 juta 707.077 rupiah. Tahun pertama 703 juta 574.69 rupiah. Tahun kedua 729.812.1 rupiah. Tahun ketiga 771 juta 987.846 rupiah. Tahun keempat 822 juta 977.720 rupiah. Tahun kelima 881 juta 365.321 rupiah. Dan kas neto di tahun pertama 46 juta 425.931 rupiah. Tahun keduanya 95 juta 187.59 rupiah. Tahun ketiga 135 juta 512.154 rupiah. Tahun keempat 175 juta 272.280 rupiah. Tahun kelima 216 juta 709.679 rupiah. Faktor diskon tahun pertama tahun ke-01, tahun ke-1 0,84 sekian, tahun kedua 0,7182, tahun ketiga 0,6086, tahun keempat 0,5158, tahun kelima 0,4371. Nilai sekarang tahun ke-0 minus 346.777.7 rupiah. Tahun pertama 39.344.010 rupiah. Tahun kedua 68.361.864 rupiah. Tahun ketiga 82.476.881 rupiah. Tahun keempat 90.403.492 rupiah. Tahun kelima 94 juta 7. Faktor diskon 60% di tahun pertama, di tahun ke-01, tahun ke-1 0,6250, tahun kedua 0,3906, tahun ketiga 0,2441, tahun keempat 0,1526, tahun kelima 0,0954. Selanjutnya nilai sekarang di tahun ke-0 minus 346 juta 707.777 rupiah. Tahun pertama 29.016.207 rupiah. Tahun kedua 37.182.445 rupiah. Tahun ketiga 33.084.022 rupiah. Tahun kelima
Rp20.744.428. Tahun kelima Rp20.667.045. IRR 20,84% dan NPV-nya sebesar 28.604.267. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu ada proyeksi neraca. Untuk di bagian harta itu ada kas, piutang, dan persediaan. Dengan tahun 0 itu total harta tetapnya itu 131.082.000. Lalu pada tahun kelima itu dengan peningkatan signifikan sebesar Rp384.409.326. Lalu untuk di harta tetap itu dengan rincian tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, investasi, kendaraan, dan lain-lain, dengan total harta tetap pada tahun ke-0 itu Rp324.707.777. Lalu pada tahun kelima terdapat peningkatan sebesar maaf, angkanya itu tetap sama untuk total harta tetapnya. Lalu untuk investasi praoperasinya itu dengan keterangan akumulasi amortisasi dan nilai buku harta tak berwujud tahun 0 itu sebesar 22 juta, lalu untuk tahun kelima itu 21.083.330 rupiah. Lalu untuk total harta dari harta tetap dan investasi peroperasi itu dijumlahkan untuk tahun ke-0 itu 477.789.777 rupiah. Lalu untuk tahun ke-1 itu 434.040.787 rupiah. Untuk tahun kedua itu 439.052.924 rupiah. Lalu untuk tahun ketiga itu 484.390.157 rupiah, dan untuk tahun keempat itu 569.487.516 rupiah, dan untuk tahun kelima itu 696.022.273 rupiah. Lalu di sini ada hutang dan modal dengan rincian hutang lancar itu hutang dagang, kredit, modal kerja. Untuk total hutang lancar pada tahun ke-0 itu masih 0, dan untuk tahun kelima itu 131.082.000. Lalu untuk hutang jangka panjang dengan kredit investasi itu pada tahun ke-0 itu 284.697.777. Lalu untuk tahun kelima itu sebesar 0. Untuk modal itu terdapat rincian dari modal sendiri, laba periode lalu, dan laba. Dengan total modalnya itu pada tahun 0 193.092.000. Lalu untuk tahun kelima itu 1.599.472.273 rupiah. Dengan total hutang dan modalnya itu pada tahun ke-0 477.789.777 rupiah. Lalu pada tahun kelima itu 1.468.390.273 rupiah. Lalu untuk ROI atau return on investment-nya itu dengan rumus laba dibagi total harta kemudian dikalikan dengan 100%. Pada tahun ke-1 itu 9,1%, pada tahun kedua 13,9%, pada tahun ketiga 14,8%, lalu untuk tahun keempat itu 14,6%, untuk tahun kelima itu 14,3%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan hasil dari proposal studi kelayakan bisnis. Selanjutnya di sini ada ringkasan dari keseluruhannya. Di bagian manajemen, nama perusahaannya Bisnis Flores Cafe, nama pemilik atau pimpinan perusahaannya Sigit Wiranto,
bidang usahanya food and beverage, jumlah karyawan atau tenaga kerjanya 10 orang. Dan di bagian pemasaran, di sini ada produk yang dipasarkannya coffee and pastry, sasaran konsumen atau pembelinya, pencinta kopi dan pastry tentunya di wilayah Kuningan, usia muda antara 17 tahun sampai 35 tahun. Wilayah pemasarannya di Kabupaten Kuningan, rencana penjualan per tahunnya 3.600.000.000. Oke, untuk selanjutnya itu langsung ke keuangan, di mana total pembiayaan proyeknya sebesar 477.789.777 rupiah, dan modal sendirinya 62.010.000 rupiah. Pinjaman yang diajukannya 284.697.777 rupiah. Jangka waktu pengembalian pinjamannya 5 tahun. Penjualan per tahunnya sebesar 750 juta, keuntungan per tahunnya sebesar 39.406.965 rupiah. Return of investment-nya yaitu 9,1% dan break even point-nya di 79,4%. Cukup sekian presentasi dan hasil pemaparan proposal bisnis Flores Cafe yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.